Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Setiawan. Saya kelas Komunikasi Korporat kelas B dari Magister Komunikasi semester 1. Selamat pagi, Pak Wahyu. Saya ingin menjelaskan tentang ada 3 poin di sini, yaitu tentang komunikasi ketertarikan saya. Yang pertama yaitu tentang budaya. Kalau kita lihat, budaya ini sangat banyak, salah satunya yaitu wayang kulit. Ah, Wayang kulit ini adalah sebagai komunikasi antar budaya. Saya mencoba mengkorelasikan bahwa ini menurut saya sangat relevan bahwa komunikasi model Shannon Weaver ini menunjukkan bagaimana wayang kulit ini menyampaikan pesan. Di antara pesannya itulah pesan dakwah yang dikodekan melalui budaya dan disampaikan lewat media tradisional dan digital. Dalam dalam sebagai komunikator atau pengirim pesan menggunakan simbol dan cerita pewayangan untuk menyampaikan nilai ketuhanan, akhlak, dan norma sosial. Penonton memiliki latar budaya yang berbeda-beda, menafsirkan pesan ini dengan cara yang unik. Mengapa saya tertarik dengan tentang wayang? Bahwa wayang ini di masyarakat khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur ini masih digemari penonton, uh, bukan hanya sebagai tontonan, namun menjadi sebagai tuntunan. Kalau kita lihat ada model komunikasi milik Shannon Weaver itu ada 6, di antaranya yang menjadi komponen model, yaitu di antaranya adalah source atau komunikator. Dalang ini sebagai komunikator utama. Dalam pertunjukan wayang kulit, tanpa adanya dalang, maka pertunjukan wayang kulit tidak ada yang memainkan boneka wayangnya. Kan kalau dalam pertunjukan wayang kulit itu ada boneka yang dimana dipandu oleh dalang. Nah, dalang ini sebagai komunikator atau subjeknya atau source atau ini adalah sebagai komunikator utamanya dalang. Yang kedua yaitu encoder atau bahasa simbolik dalam cerita pewayangan. Kalau kita lihat cerita pewayangan ini sangat banyak. Ada memiliki tema-tema tersendiri seperti ada Arjuna, Punakawan, terus ada Ki Semar, Bagong, dan sebagainya. Ini memiliki simbolik yang berbeda-beda tentunya. Soalnya itu ada message. Kalau kita lihat message ini adalah pesan atau material yang disampaikan. Pesan ini berupa bisa disampaikan dengan cara guyon, secara halus, dan sebagainya. Nah, tergantung bawaan daripada dalang itu atau kreativitas daripada dalang tersebut. Selanjutnya ada saluran penerima. Kalau kita lihat zaman dulu, pertunjukan wayang kulit itu kan sejarahnya ada 1000 sebelum Masehi, wayang kulit itu ada. Nah, mungkin channelnya yaitu hanya pertunjukan langsung atau kita harus datang untuk melihat pertunjukan wayang kulit. Berbeda dengan sekarang, dengan teknologi yang sedemikian rupa, maka lahirlah platform YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Sehingga itu membantu kita bagi penggemar yang menonton wayang kulit, yaitu dapat menontonnya. Salah satu contoh yang menarik yaitu ketika saya di desa saya, seorang kakek-kakek umur 70, umur 60 ke atas, katakanlah, itu mendengarkan pertunjukan wayang kulit melalui radio. Artinya dia hanya menggunakan audionya aja, tidak melihat gambar visual. Namun dia sangat menarik bahwa ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh dalang, dia sampai bisa tertawa bahak-bahak. Artinya dia selain dia uh, pertunjukan ini direkamkan melalui radio, digemari, artinya banyak sekali orang-orang itu kan sifatnya otoriter. Ada yang melihat
audio visual, ada yang menangkap melalui telinga atau audio, artinya berbeda-beda. Nah, ini sangat banyak kalau kita lihat. Soalnya ada receiver atau decoder. Receive artinya penerima. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini kan memiliki suku yang cukup heterogen, artinya memiliki latar budaya yang berbeda-beda. Khususnya di Jawa. Jawa ini termasuk juga yang heterogen. Misal ada Jawa yang Abangan, Jawa Islami, uh, Jawa Kejawen, artinya sangat banyak. Dan ketika orang-orang tersebut menonton wayang, maka dia memiliki latar belakang yang religius yang berbeda-beda. Apa yang didasari diyakininya akan berbeda. Itu dalam segi kepercayaan, belum dari segi umur. Misal katakanlah umur dari 1 sampai 20. Ya, mempercayai yang berbeda. Terus 20 sampai 40 katakanlah itu akan berbeda. Sehingga ini akan mempengaruhi daripada receive atau penerima. Sehingga ada noise, yaitu gangguan budaya, teknologi, dan interpretasi. Nah, ini kalau kita lihat gangguan budaya ya, yang di kalau di wayang itu gangguan budayanya yaitu mungkin pada bahasa karena bahasanya ini masih krama sehingga sangat sulit sekali orang memahami menggunakan bahasa krama, terutama bahasa krama Inggil. Selanjutnya yaitu mungkin sinyal dan sebagainya adalah termasuk noise. Ini adalah feedback dan interpretasi dalam komunikasi wayang. Ada tiga yaitu umpan balik audien atau ada respon balik. Misal kalau ada orang yang nonton di YouTube, maka dia akan berkomentar, wah ceritanya sangat unik dan sebagainya. Tentunya ada interpretasi pesan, penonton menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, budaya, dan nilai agama masing-masing yang seperti yang udah tadi dijelaskan. Jadi ada gangguan komunikasi seperti memahami simbol karena setiap boneka wayang itu misal uh, Semar, Bagong dibentuk demikian rupa, maka memiliki simbol yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita tidak bisa memahaminya, maka penginterpretasi itu hanya biasa saja. Sedangkan bagi orang-orang yang sudah memahami, maka dia akan paham. Itu yang sangat sulit. Apalagi yang secara sederhana adalah bahasa, yang sehingga kita uh, mungkin Gen Z atau Gen milenial itu ada seorang dalang yang di Sukoharjo itu yang mengenalkan wayang itu bukan hanya melalui bahasa krama Inggil karena bahasa krama Inggil sangat sulit dipahami sehingga disederhanakan bahasanya. Sebenarnya ada keterbatasan dalam model Shannon Weaver yaitu ada dua yaitu model linear. Model linear ini adalah hanya bersifat satu arah yang menekankan pada makna interpretasi sosial. Soalnya ada dua, yang kedua itu tradisi sosial kultural. Jadi komunikasi ini dibentuk oleh interaksi sosial dan budaya yang kompleks, sehingga menciptakan makna yang bersama. Yang kedua, kasus yang kedua yaitu tentang wayang kulit ini menurut saya analisisnya menjadi interaksionis simbolik. Yang pertama, simbol budaya. Salah satu contoh yaitu tokoh wayang seperti Semar. Semar ini dikatakan beberapa sejarah itu adalah seorang kiai. Maka dalam bentuknya, cara jalannya, cara penggunaannya, maka dia seperti ada wibawa. Terus punakawan. Punakawan itu kan seperti menggambarkan orang-orang yang kalau di dalam wayangan itu hanya orang-orang biasa yang terdiri dari kayak Gareng, Bagong, Bagong ada seorang lelucon dan sebagainya. Nah, artinya istilahnya menengah, pada umumnya menengah ke bawah. Seperti kalau boleh saya korelasikan seperti itu. Kalau misal ada Pandowo, Pandowo itu kan orang anak-anak kerajaan, misal orang ganteng Arjuna terus dan sebagainya. Artinya
Ini adalah simbol daripada kasta, misal dari kasta bawah menengah ke bawah, terus ada atas, terus ada turunan raja. Nah, itu menjadi simbol. Nah, itu ada interaksi makna. Ketika orang melihat Semar, melihat Bagong, maka makna yang dilihat Bagong itu adalah seorang lelucon. Tapi leluconnya itu uh, menggambarkan keharmonisan dalam hidup. Salah satu contoh dialognya, misal dalam Bagong, wis urip kuwi gak usah angel-angel. Jadi hidup itu gak usah susah-susah, jalani aja. Nah, seperti itu artinya dia menyampaikan secara sederhana, namun dapat mengena kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu identitas diri. Nah, sehingga ketika kita melihat wayang-wayang yang tadi disuguhkan atau dipertontonkan kepada kita, kita sebagai komunikan atau halayak, maka kita dapat refleksi dari para tokoh, para pesan yang disampaikan oleh dalang. Nah, ini peran dalang. Ini peran dalang juga sangat penting ya. Yang pertama yaitu memahami audiens. Kalau kita lihat misal audiennya anak-anak muda, tentunya bahasanya sangat disederhanakan. Sehingga penyampainya kreatif, mungkin banyak lulusannya, terus dan sebagainya. Artinya kreativitasnya itu dituntut seorang dalang. Soalnya ada komunikasi dua arah. Makanya biasanya dalam pertunjukan wayang itu ada 6 jam itu ada dialognya sama penonton dipanggil dan sebagainya. Nah, ini harus ada pembentukan makna bersama antara dalang dan khalayak seperti itu. Nah, wayang kulit ini adalah sebagai simbol hidup. Kalau kita lihat, wayang kulit ini kan sudah diakui oleh PBB pada tahun 2011 yang berakar dari tradisi Wali Songo menyampaikan nilai budaya yang pada awalnya ingin menyampaikan uh, nilai kebaikan sehingga sekarang menjadi media komunikasi antar budaya yang secara turun-menurun dari awalnya dari Hindu uh, campur aduklah ke Islam. Islam itu juga banyak transisinya mungkin dari Islam yang uh, sedek ke zaman dulu kan Islamnya masih istilah katakanlah masih tentang kepercayaan ketuhanan karena di Indonesia itu masih khususnya di Jawa itu masih percaya kepada orang hal-hal yang mistik gitu, animisme kalau dikatakan, sehingga akan ada perubahan terus tuh. Sampailah sekarang wayang yang kita kenal sekarang. Selanjutnya ada adaptasi digital. Nah, tentunya melalui perkembangan ini sangat signifikan ketika wayang ini dipertontonkan melalui platform YouTube, uh, TikTok, Instagram dan sebagainya. Walaupun itu hanya short video dan sebagainya, namun itu memperkenalkan budaya kita kepada orang-orang mungkin bukan hanya di Indonesia namun di luar negeri sehingga memahami bahwa kekayaan ciri khas daripada Indonesia ini sangatlah banyak. Ini adalah simbol dinamis. Simbol dinamis adalah simbol dan pesan terus ditafsir ulang sesuai konteks konsep sosial dan teknologi modern. Biasanya dalam cerita pewayangan itu pesan yang disampaikan itu ya dalam satu hal aja, cuma dikemasnya berbeda-beda. Ya salah satu syukur. Gimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Yaitu mungkin akan dikemas oleh dalang itu dalam bentuk ya udah nerima aja dan sebagainya. Artinya itu sangat variatif namun titik poinnya yaitu pada pesan yang gimana kita cara bersyukur kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, sebenarnya yang ketiga, kalau kita lihat banyak sekali perilaku atau sikap yang ada di Indonesia ini yang kurang baik ya. Nah, saya mengambil contohnya yaitu membuang sampah sembarangan dengan teori planet behavior. Nah, sikap terhadap perilaku yang pertama yaitu
kita harus mengetahui sendiri-sendiri, mengetahui dampak buruknya bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Nah, tahu buruk lah, tidak langsung bisa dirasakan dampaknya. Soalnya yang kedua yaitu norma subjektif. Nah, tekanan sosial ini lemah karena perilaku membuang sampah sembarangan dianggap biasa. Mungkin barangkali kalau kita lihat di Singapura, negara-negara maju, ketika kita membuang sampah atau putung rokok, itu kan didenda. Nah, kalau kita lihat contoh itu kan, di Singapura satu sampah misal kita didenda oleh pemerintahnya 1 juta. Kalau di Indonesia belum bisa. Barangkali kalau didenda, terus besoknya dia mau makan apa? Khususnya di masyarakat-masyarakat, termasuk mohon maaf di mungkin mungkin kalau di kota masih orang masih berpandangan tentang bagaimana dampak buruk daripada sampah. Namun bagi orang yang belum memahami itu sangat sulit untuk mengenakan sanksi tersebut. Misalnya itu kontrol perilaku yang dirasakan. Barangkali masyarakat kita bukan nggak mau buang sampah, tapi karena kurangnya fasilitas dan kemudahan buang sampah, sehingga dia mengurangi niat. Contoh main ke taman, main kemana, habis makan botol, aduh nggak ada sampah, nggak ada tong sampah, sehingga dibuang sembarangan. Artinya ini harus kita perhatikan juga. Gimana strateginya? Yang pertama itu edukasi. Mulai dari diri kita mungkin mengedukasi kepada orang-orang selain kita, adik kita, anak kita, dan sebagainya. Bagi yang seorang guru mengedukasi bahwa membuang sampah itu pada tempatnya. Yang menarik ketika saya kerja di sekolah yaitu ada program namanya Lisambil. Lihat sambil kanan, lihat sambil ambil. Maksudnya membawa ambil sampah gitu. Yang kedua itu bentukan norma baru. Norma baru ini adalah ada tekanan sehingga ada undang-undang yang harus disampaikan. Misal ada pemerintah ikut bantu. Kalau kita lihat sebenarnya itu ini sudah dipraktekkan di gunung-gunung. Misal kayak di Jawa Tengah ada namanya Gunung Sindoro, Sumbing dan sebagainya. Ketika membuang sampah sembarangan itu satu sampah itu didenda 15.000. 15.000 itu nggak banyak, tapi kalau ada 2 sampah, 3 sampah itu akan cukup bagi orang yang ingin melakukan buang sampah itu, wah lumayan juga ya bagi pendaki biasanya seperti itu. Soalnya yang ketiga yaitu peningkatan fasilitasnya. Misal ada tong sampahnya, terus ah, pembedaan antara sampah organik dan anorganik. Nah, ini harus kita upayakan. Kesimpulannya daripada 3 poin yang tersebut, diantaranya yaitu wayang kulit, yaitu sebagai media komunikasi simbolik yang menghubungkan antara semua elemen budaya, agama, dan teknologi dalam pertunjukan. Jadi wayang ini bukan hanya sebagai tontonan, namun sebagai tuntunan dan sebagai komunikasi antar budaya. Misalnya ada yang kedua yaitu interasionisme simbolik. Jadi kalau kita lihat simbolik ini dibentuk melalui antara dalang dan penonton. Sehingga dalang menyampaikan apa yang disampaikan, penonton menangkapnya. Ini adalah sebagai simbol yang disampaikan. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu perubahan sikap lingkungan. Dengan membuang sampah sembarangan, kita memerlukan pendekatan komunikasi strategis yang menggabungkan antara edukasi, pendidikan, norma sosial atau dari baik pemerintah, uh, organisasi masyarakat dan sebagainya. Nah, dan tak luput terhadap dengan fasilitas. Mungkin ini yang uh, dapat saya sampaikan model komunikasi dan sikap yang kita dapat pelajari. Thank you very much for this opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.